Jadi beta sering bilang tuh, beta tuh merasa apa ya, dikasih bonus sama Tuhan. Bukan hanya pulang kampung tapi dikasih Dapat jabatan begitu. Tapi biasa. ya itu, beta selalu punya keyakinan kalau kita mau bertumbuh di dalam pengetahuan, pengalaman, ya kita wajib terima tantangan. Betul. Ya sama juga kayak kalau sekolah toh. Kalau ketemu santai-santai saya untuk apa lagi ambil S2 atau S1 S2? Karena membebani pikiran, tapi dengan begitu katong lawan itu rasa rasa malas, rasa ketakutan. Betul. Akhirnya sampai juga di level pemikiran yang seperti itu. Halo Bapak Mama, bersaudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangrem. Gas yang rem, hampir lupa. Ulang. Sudah apa? Biar jangan ulang. Sudah apa? Di sini enjoy saja. Siap. Oke, buat Bapak Mama, bersaudara semua, hari ini kita senang sekali. Akhirnya Akhirnya kan. setelah sekian lama toh. Iya, Sekian lama ketemu berencana untuk Pasiar Oto, tapi hari ini baru kesampaian. betul. Mungkin dari Pak Manajer punya waktu yang memang sangat sibuk. Siapa kadang-kadang. Beta kedatangan tamu yang sangat spesial. Beta punya teman, beta saudara, ada Kakak Mardedi Monepe di sini. Siapa kak? Beliau adalah manajer unit PLTD Tenau. Iya. Oke. Yang sebentar lagi akan Yang berpindah. sebentar lagi harus berpindah ke Sulawesi. Betul. Wih, ini jauh mati nih. Iya, di atas kepala. Di atas. Di atas lawan baju. Oh, akan menjadi apa nih? Business manager ya? Business manager Sulawesi ya. Sulawesi Business Sulawesi Unit. Business Unit. Luar biasa. Dan buat bapak mama yang mungkin orang PLN pasti sudah tahu beliau ini siapa, tapi buat bapak mama yang mungkin belum tahu, Iya. mungkin kita perkenalkan singkat sedikit Siapa kak? Dia adalah Kakak Mardedi Monepe. Iya. Lahir di Sumba ya kakak? Iya di Sumba, betul. Anak Sumba yang tapi ada turunan Darah Sabu. ya. Monepe ini jelas Betul, bisa darah apa Sabu. nih ya? Iya. Ini dari orang tua sudah di Sumba. Orang tua dua-duanya Sabu, Dua-dua Sabu. tapi Nah, ke mama Sumba. lahir di Sumba, Oh, bapak di Sabu tapi merantau ke Sumba waktu itu. Jadilah ketemu di sana. ketemulah di sana. Nah, jadilah kami sebagai anak Sumba berdarah Sabu. Anak Sumba berdarah Sabu nih, luar biasa nih. Tapi Sumba dan Sabu punya apa? Dialek hampir sama Betul, punya betul. tekanan-tekanan. Iya. Oke. Jadi beliau adalah orang apa ya? Putra daerah yang bisa dibilang sukses lah. Lumayan sukses di dalam karirnya, memulai dari apa ya, sales apa di toko buku ya. Oh iya, di toko buku Gramedia dulu. Toko buku Gramedia, Jadi lalu sales buku. lalu perlahan-lahan meniti karir di PLN sampai pada saat ini. Hari ini kita akan bercerita tentang perjalanan Oke. hidupnya Kakak Mardedi Monepe ini. Iya. Ini tapi sebelumnya apa kabar dulu nih, Kakak? Baik kak. Baik sehat. Luar biasa ya. Ini terima kasih Kita baru banyak. sampai kemarin Oh, dari Sulawesi. Pisara terima tugas di sana. Nah ini kemarin datang terus jemput anak istri. Tanggal 1 rencana
Tanggal berangkat 1 sekeluarga. ke sana sudah nih. Iya, sekeluarga. Pesiar auto pas di ujung masa. Itu sudah. Ini berarti sudah sekian lama apa bekerja di Kota Kupang, akhirnya ini baru keluar kah atau? Jadi dulu itu beta cerita sedikit Oke. dulu kan beta setelah selesai SMA itu Ya. mau ya kepingin kuliah sebenarnya. Dulu cita-cita mau jadi dokter. Wah, Cita-cita ya jadi dokter. cita-citanya anak-anak dulu ya. Anak-anak dulu. Biasa Masih kalau dokter. pengen jadi dokter. Setelah itu ya realistis dengan keadaan lah. Jadi setelah lulus kondisi tidak memungkinkan untuk kuliah. Oke. Jangankan jadi dokter, kuliah biasa waktu itu aja rasanya sulit begitu. Akhirnya beta waktu itu coba kasih masuk lamaran. Nah, waktu itu di PLN. Setelah kasih masuk lamaran di PLN, kemudian ada pengumuman lulus. Waktu itu beta masih di Waingapu, masih di Sumba. Oh, tapi kan kakak sementara bekerja di Gramedia. Itu yang berikutnya itu. Oh, Nah, oke. jadi beta kasih masuk di sana. Kemudian ada baca di radio, tempel di kantor PLN juga lolos. Tapi harus melanjutkan tes di Kupang. Oh. Nah, begitu akhirnya. Tapi beta bingung waktu itu karena mana cara ke Kupang. Kondisi tidak memungkinkan dari segi biaya maksudnya. Iya. Tapi waktu itu beta masuk kamar berdoa, bilang, Tuhan ini saya harus tes di Kupang hari Senin. Itu hari Kamis dapat info. Karena mana caranya saya supaya ke Kupang. Tiba-tiba kakak, ini beta anggap sebuah keajaiban pertama dalam hidup. Beta ditelepon oleh satu orang. Orang masih hidup sekarang. Orang menurut beta sangat baik. Dia bilang, tanya, Mardedi, itu ada nama tempel di kantor PLN bilang lolos tes harus lanjut hari Senin di Kupang. Terus beta bilang, oh iya Bapak, terima kasih. Ini saya sudah baca tadi, sudah dengar di radio. Terus dia tanya, bilang, kapan ke Kupang tes? Beta dengan percaya diri, saya bilang, besok Bapak. Dan apa? Dan ferry. Terus waktu langsung bilang, beta bilang, jangan den ferry, cuaca kurang bagus sekarang, nanti sore ke rumah. Apa betul cerita begitu. Sore ke rumah. Oh ya Bapak, terima kasih. Waktu ini di Sumba juga? Di Sumba juga, masih hidup sampai sekarang. Kebetulan anaknya waktu itu teman dekat dan beta. Dulu sering main-main ke rumah waktu SMA toh. Iya. Karena teman. Sudah sampai sana, cerita-cerita di sana. Habis itu Bapak tua kasih uang beta untuk beli tiket ke Kupang. Tiket pesawat. Beta masih ingat Merpati waktu itu. Puji Tuhan, Merpati. Berangkat ke Kupang. Sampai di Kupang ada teman yang kuliah di sini, bantu jemput beta dan tinggal di Depong kos di Kampung Alor di Nekoten 1 tuh kakak. Nah, begitu tinggal di situ. Sambil itu lanjut tes, tapi sampai tes terakhir gagal. Sudah lolos di tes terakhir. Wah, sempat stres juga, pikir mau pulang Sumba. Buat apa juga begitu tuh? Nah, langsung buat apa akhirnya? Sudah beta cari lagi lowongan. Jadi tiap pagi itu beta kawan di kampus beta nongkrong di Eltari. Nah, di Eltari itu kan banyak loper koran dulu biasa. Nah, banyak loper koran biasa di halaman-halaman belakang tuh ada lowongan pekerjaan, betul. Nah, sudah beta kasih masuk kan sudah gelesir banyak ijazah. Habis itu tiba-tiba buka PLN. PLN Persero, ini beta daftar lagi. Sama juga gagal lagi tes terakhir. Nah, waktu proses daftar itu beta sempat ke Keva itu jadi konjak bemo. Kalau di Keva itu kan hanya dua arah, sama arah ke Unimor tuh atas atau ke kota bawah begitu sah. Berarti jadi sekitar 3 bulan. Sampai ke Kevanya dengan siapa? Di sana ada ini mama pun saudara. Mama Ada pun saudara, iya keluarga di sana. Nah, sudah terus masih keluarga juga yang punya bemo tuh. Nah, beta ikut itu sambil tunggu. Karena biasa proses tes itu untuk terima hasil dia butuh waktu kan kakak? Iya. Satu tahapan untuk tahapan berikut. Betul. Sudah setelah itu lolos juga yang tes kedua. Nah, beta dapat kerja interview di Gramedia itu
toko buku tadi, toko buku Gramedia. Setelah itu tes di sana, lulus, dan ada kawan satu Nindi namanya, kerja sudah di Gramedia. Tapi sampai di Gramedia tuh beta tetap tiap pagi itu lihat koran, kan orang antar koran tuh. Kenapa ini kan sudah bekerja, masih lihat maksudnya lowongan lagi? Pingin cari yang lebih bagus lagi begitu. Berarti Gramedia sudah bagus? Bukan juga bagus, tapi jangan sampai ada yang lebih bagus. Ya Rahman nih kawan-kawan Gramedia lihat. Jadi sudah cari tiap hari begitu sama. Akhirnya tes lah, namanya PLN geothermal, PLN panas bumi. Nah itu salah satu. Ini ke PLN terus dari tadi terus, ya. Salah satu anak usaha dari PLN Persero itu, PLN geothermal. Nah, beta daftar dengan ada kawan satu juga anak Gramedia, Bepung senior di Gramedia. Ketua tes itu mulai tes online dan seterusnya. Puji Tuhan lolos waktu itu. Nah lolos, dan beta pertama kali ditempatkan itu di kampung di Manggarai. Nah, di PLTP Ulumbu. Tahun berapa tuh ya? Itu tahun 2012 kakak. 2012. Nah, jadi be masih ingat be password HP sekarang itu 13 Agustus 13.08.12. Nah, itu tanggal pertama be masuk kerja di PLTP Ulumbu. Iya, memang sekitar tahun itu tuh ya mulai buka jaringan yang tiang besar dari atas gunung tuh ya. Peresmian Ulumbu itu 11/11/2011. Itu peresmian yang Pak DI waktu itu pada Iya. Sudah beta tempatkan di sana, masih dapat yang pengujian dengan orang dari luar, dari Cina. Jadi ketong hanya ikut-ikut pakai bahasa isyarat begitu belajar dong. Sudah di sana ya, mulai dari operator. Dulu kan itu sumur kan ada uap tuh kakak. Ya. Nah, uap itu yang dipakai untuk putar mesin jadi hasilkan listrik toh. Nah, ketong itu bagian jaga itu tekanannya uap, putar valve. Kalau terlalu besar tekanannya ketong tutup sedikit. Jadi standby terus. Nah, standby terus. Jadi dari operator lah istilahnya, operator lokal. Kemudian sempat jadi teknisi juga. Teknisi kalau ada kerusakan alat-alat bantu motor atau apa baru ketong kerjakan begitu. Nah, setelah itu kan yang PLN geothermal tuh kan? Iya. Nah, setelah itu ada perubahan lagi kebijakan, dirubah lagi yang kelola itu PLTP Ulumbu itu. Salah satu anak usaha dari PLN juga, namanya PLN Indonesia Power. Nah, PLN Indonesia Power ini dia punya anak usaha lagi namanya Gogindo Daya Bersama waktu itu. Tapi sekarang suruh nama jadi PLN Indonesia Power Service. Nah, itu dia banyak perusahaan ya. Nah, dia nama perusahaan itu jadi PLN Group. Kita itu lebih banyak mengurus pembangkit listrik kakak. Nah, dari Sumatera sampai dengan Papua. Ada juga bisnis kita itu di Kuwait dan di Vietnam kakak. Seperti itu. Jadi anak usaha dari PLN Group yang cukup besar untuk mengelola pembangkit listrik juga. Seperti itu. Nah, berproseslah di sana. Beta dari teknisi, operator, mulai dari operator di alat bantu, operator di turbin, kemudian operator di ruang kontrol, itu secara bertahap lah. Itu ruang kontrol. Terakhir di Ulumbu itu beta sebagai shift leader operasi. Nah, jadi kan di tiap shift itu kan ada leadernya untuk operatornya. Dan biasa operator dia 3 shift. Ada yang masuk pagi, kemudian siang tukar, malam lagi begitu. Beta salah satu rego shift leader operasinya. Nah, setelah itu beta sambil kuliah. Jadi 2014 itu setelah 2 tahun kerja beta mulai kuliah. Nah, beta mulai kuliah jarak jauh juga. Nah, kuliah jarak jauh. Setelah itu pas lulus 2018 ada wisuda nih. Ya, wisuda di Jakarta waktu itu. Puji Tuhan bisa bawa orang tua juga ke sana wisuda begitu. Nah, setelah wisuda ada job internal untuk promosi jabatan.
menjadi supervisor waktu itu. Nah sudah Tes akhirnya lagi. tes internal, tapi Oh, maksudnya ada di jabatan level tertentu tes di semua. staff senior itu dipanggil yang bisa, yang berminat begitu untuk naik jabatan. Jadi dia ikut prosesnya dan puji Tuhan beta lolos begitu. Nah sempat waktu itu bertugas sedikit di kantor pusat, ketemu kantor pusat di Jakarta Selatan. Nah beberapa saat di situ penugasan sempat ke Aceh juga, Wih, di PLTMG Arun 180 megawatt itu. berarti dari Manggarai. Manggarai sempat ke kantor pusat di Jakarta, kemudian sempat dikasih penugasan sedikit di Aceh. Setelah itu beta kembali ke Ulumbu, tiba-tiba dapat penugasan biasa di Oh, email. kembali lagi ke Kita itu ke Merauke. Ah ya, beta sempat pulang waktu itu ke Lombok. Penugasan ke Papua, Wih, Merauke. Nah di sana beta berarti paling ujung Papua, Merauke. ujung suka kan. Mati. Kan ketong sen lagu bilang dari Sabang Iya, sampai iya. Merauke. Kayak itu. Nah dia di ujung. Nah untung waktu di Aceh itu sudah sempat nyebrang ke Sabang. Tapi beta kadang ngomong bilang sampai Sabang dari ujung sampai ke ujung. Merauke. Oh, gitu ya. Nah, Berarti lamanya banyaknya di iya. Manggarai ya. Lamanya di Manggarai dari 2012 sampai 2018. Wih, berarti 6 tahun. 6 tahun lebih, ya. Wih, 6 tahun 5 bulan 11 hari. Dia masih ingat itu. itu tinggal di mana dulu? Di Ponggeo kakak. Kan ada mes kantor waktu itu. Oh, di mes. Iya, jadi di sana di Ponggeo itu ada mes kantor untuk karyawan yang belum menikah. Oh. Nah, kebetulan waktu itu masih Si bujang. jomblo ya. Oke. Siap. Nah, berlanjut beta jadi supervisor operasi di PLTMG Merauke, itu pembangkit juga. Nah, PLTMG Merauke itu 2018. 2018 setelah itu ada perubahan organisasi, jabatannya berubah lagi jadi supervisor operasi dan pemeliharaan. Jadi membawahi operator dan teknisi. Aneh. Nah, begitu. Nah, itu 2019 sampai 2020. Nah, 2020 itu beta ikut lagi untuk tes jadi supervisor senior. Oh. Nah, kalau di Papua itu supervisor senior itu dia sudah membawahi satu unit kerja. Nah, sudah jadi top manajemen di unit Kayak yang itu. sekarang kakak. Kayak yang sekarang ini, hanya level yang di Papua itu dia supervisor senior, bukan manajer. Nah, ada manajer satunya itu di Kota Jayapura. Jadi dia membawahi ada sekitar 8 supervisor senior yang pimpin unit-unit pembangkit gitu. Nah, puji Tuhan beta lolos lagi dan ditugaskan sebagai supervisor senior. Nah, itu di PLTMG Merauke. Nah, tiba-tiba di tahun 2021 itu baru 1 tahun kan? Iya. Tiba-tiba 2021 beta dipanggil lagi untuk wawancara jabatan. Oh. Nah, untuk posisi manajer unit. Waktu itu beta sempat lihat bilang untuk ditempatkan di PLTD Tenau. Nah, beta kan sudah ingat tuh kakak karena sulama keluar dari Kupang. Beta masih tanya bilang di kawan-kawan di SDM di kantor pusat, PLTD Tenau itu di mana? Dong langsung bilang, dong biasa panggil Mone beta kalau di perusahaan tuh. Lo itu kan di Pamone punya kampung. Woi, beta kaget tuh, no. Woi, besok dia bisa tidur kakak. Karena pikir mau pulang kampung, ini bukan soal naik jabatan. Iya. Woi, mai tuju tahu, mai tuju, woi santai tenang, bilang woi semoga kita yang dipilih. Tapi pertama berpikir sendiri, woi ternyata waktu email masuk ada 8 orang. Baru ada yang senior gitu. Orang sini juga semua. Sunde. Orang luar. Orang iya. Teman-teman dari luar semua beta. Jadi ada harapan kita, mudah-mudahan beta yang diterima begitu toh. Iya. Tapi yang lain ini teman-teman ya memang senior juga, orang sudah pengalaman juga begitu toh di pembangkit. Sudah. Dari situ wawancara dengan direksi.
Nah, biasa kalau untuk posisi itu sudah langsung dengan direksi wawancara. Iya. Dari Dirut, Direktur Operasi, SDM gitu. Sudah wawancara. Tunggu hasil itu sekitar bulan September 2021. 2021. Nah, kemudian habis itu sudah bisa tidur pikirannya. Aduh, beta sampai Memang bilang mengharapkan ya. mengharapkan sekali. Jadi beta sampai bilang biar tetap supervisor justru ada apa-apa. Yang penting dia pulang kampung nih. Sudah akhirnya tiba-tiba di bulan November itu dapat undangan bilang untuk pengumuman penerimaan SK untuk di PLTD Tenau. Dan puji Tuhan, beta pun nama yang dibacakan. Nah, jadi beta sering bilang tuh, beta tuh merasa dikasih bonus sama Tuhan. Bukan hanya pulang kampung tapi dikasih jabatan begitu. Makanya waktu itu beta punya komitmen, dia bilang ini jarang sekali dapat kesempatan begini. Beta kalau dipilih ke sana, beta harus berusaha semaksimal mungkin, segenap pikiran, tenaga, waktu untuk bekerja dengan baik begitu. Tapi di levelnya kakak, setara kakak sendiri ketempunya orang NTT banyak soalnya. Kebetulan memang kakak untuk per hari ini untuk di level katong ada 4.300-an karyawan di perusahaan yang Indonesia Power Services. Dan yang orang NTT itu kebetulan baru beta sendiri di perusahaan itu. Nah, dan yang termuda juga untuk di level eksekutif, untuk manajer yang paling muda sih begitu. Waduh, berarti beta jadi manajer waktu itu 29 tahun. Sekarang beta baru 32. Ini peluangnya masih ada ya, terus. Perjalanan masih panjang dan sebenarnya beta merasa mendapatkan ini sih given lah, kemurahan Tuhan sampai ada di posisi ini. Beta teman-teman masih ada juga yang di Ulumbu, ada juga yang saat ini dari dulu sama-sama. Dari dulu sama-sama. Masih iya. Ada yang rata-rata memang sudah level supervisor juga. Kenapa udah sonde tes ya? Itu di perusahaan yang di perusahaan yang sama. Di perusahaan yang sama. Nah, dong sonde tes ke kakak. Nah, kalau untuk posisi manajer itu memang sonde dibuka lowongan internalnya. Itu berdasarkan perusahaan biasa yang langsung melakukan pemetaan. Ada asesmen yang dilakukan dulu, kemudian dipanggil orang-orang begitu sebagai kandidat manajer. Tapi untuk proses sampai dengan posisi supervisor senior, itu biasa ada lowongan internal kita daftar begitu. Tes lagi internal. Biasa ada kegiatan-kegiatan macam training, asesmen. Nah, dari situ dilihat oleh manajemen. Nah, kemudian nanti dipilih mana yang menjadi kandidat begitu. Kalau untuk posisi manajer memang seperti itu. Ada satu juga yang di Ambon sekarang, teman seangkatan. Ketempung orang. Iya, ketempung orang. Karena dari NBD sini. Dari NBD. Baru-baru datang nikah, beta yang kasih sambutan baru nikah. Berarti kakak masuk kerja itu kan 2012 ya. 2021 kakak sudah di level ini nih. Ya, 2021 betul. Berarti dalam jangka waktunya 9 tahun. Sekitar 9 tahun ya. Itu bisa dibilang cepat juga. Termasuk cepat. Nah, memang ini obat dari sumber kencang nih. Sonde. Itu kadang merasa ya kemurahan Tuhan sih. Maksudnya kalau mau bilang hebat, ya ini katong di pembangkit listrik banyak ini kawan-kawan yang memang jago elektro, yang lebih hebat juga banyak ya. Jago elektro, jago mesin banyak. Sedangkan beta lulus SMA biasa. Nah, itu tuh yang bisa jadi. Terus beta kuliah S1-nya diambil ilmu komunikasi fisik. Nah, setelah itu waktu di Merauke kakak, beta kuliah lagi S2. Nah, apa kuliahnya? Administrasi publik. Jadi sebenarnya linear. Tapi di tugas akhir itu beta selalu ambil yang berhubungan dengan SDM di kantor. Nah, contoh waktu S2 itu beta ambil judul analisis faktor yang mempengaruhi kinerja
karyawan di PLTD Tenau. Jadi be selalu ambil judul yang berkaitan dengan apa manajemen sumber daya manusianya begitu sih. Nah, memang ketika dalam perusahaan itu ketika level kita semakin naik, dia seperti piramida, kompetensi tekniknya mulai berkurang dibutuhkan. Manajerialnya non tekniknya memang semakin dibutuhkan. Jadi soal teknik, soal pembangkit itu learning by doing lah. Jadi sambil bekerja sambil belajar. Itu bisa ya? Itu bisa. Atau semua bisa lah ya. Nah, tapi memang dari pendidikan formal itu kita terbentuk pola pikirnya. Cara berpikir secara konstruktif. Problem solvingnya seperti apa, kemampuan analisa kita, walaupun jurusannya tidak linear, tapi konseptualnya itu mirip-mirip apa pola kita berpikir tuh kan? Ya seperti kakak lah, besar di media hari ini, tapi jurusannya bukan jurusan, tapi pola cara konsep berpikir. Iya seperti itu. Kakak harus pindah ke Sulawesi. Nah, ini jabatannya ke mana? Jadi Para atau? betul. Jadi beta sebenarnya nyaman di kampung sendiri tuh. Keluarga semua di berapa sini. Tahun di sini? 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Ya. Tiba-tiba kemarin ada ini apa? Ada email masuk bilang diwajibkan hadir besok, ada pengarahan direksi. Di mana nih? Di Jakarta. Lewat Zoom ini. Nah, dikasih list nama begini. Nah, sudah hari Jumat pagi tanggal 11 atau tanggal berapa itu ikut, tiba-tiba baca nama beta pun nama nih Mardidi Monipe, jabatan sebelumnya manajer unit PLTD Tenau, jabatan selanjutnya bisnis manajer Sulawesi. Be kaget, tapi be merasa wah ini ada tantangan baru, ada pengalaman baru nanti, ada ilmu baru. Jadi memang di pikiran itu sudah selalu ditanamkan. Nah ini kita sudah di level yang ada saatnya kita rotasi. Ya memang rata-rata begitu kakak di zona lama paling. Nah, di PLN Group itu rata-rata begitu. Kalau sudah di level eksekutif atau level pimpinan itu pasti ada rotasi-rotasi. Nah itu hal yang normal. Nah, dan beruntung juga belum terlalu jauh, masih di Kota Daeng. Makassar di Makassar. Nah di sana itu memang itu di Kota Makassarnya memang atau rencana stay-nya di Kota Makassar. Memang katong di sana ditugasi itu untuk urus beberapa unit kerja. Kalau di sini kan hanya di Tenau satu kakak. Nah di sana ada yang terbesar itu di PLTMG Baru namanya. Itu di Kabupaten Baru sekitar 3 jam dari Makassar. Katong di sana ada karyawannya hampir 300 orang. Katong karyawan di situ. Nah itu di PLTU itu. Nah PLTU. Kemudian ada yang di Makassar itu PLTD juga PLTD Telo. Di situ juga ada karyawan kita. Kemudian ada PLTP di Lahendong di Sulawesi Utara. LTP-nya di mana? Panas bumi seperti Panas bumi juga. Ya. Nah, kemudian ada lagi di Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Nah, jadi nanti mobile mengkoordinir beberapa unit ya seperti itu. Ini beban kerjanya ya memang tantangannya semakin tinggi. Tapi biasa. Ya itu beta selalu punya keyakinan kalau kita mau bertumbuh di dalam pengetahuan, pengalaman, ya kita wajib terima tantangan. Betul. Ya sama juga kalau sekolah toh. Kalau ketemu santai-santai saya untuk apa lagi ambil S2 atau S1 S2? Karena membebani pikiran, tapi dengan begitu katong lawan itu rasa malas, rasa ketakutan. Betul. Akhirnya sampai juga di level pemikiran yang seperti itu kan. Ini semakin hari semakin apa nih, luar biasa nih. Kita doakan lah supaya kita punya amin. putra daerah nih, amin ada di posisi yang amin, supaya ya jangan lupa kita adik-adik dong lah. Nah memang waktu di sini nih kakak beta selalu ada kesempatan pesta pasti kasih motivasi ke kawan-kawan
kita anak-anak sini Iya, iya. untuk punya motivasi yang tinggi. Iya, iya. Nah, begitu. Bahwa kita itu bisa. Nah, yang penting kita mau berusaha, mau berjuang. Nah, sebenarnya kalau ditanya apa sih begitu yang menjadi Kiat-kiat sukses nih. kiat-kiatnya. Iya, iya. Nah, sebenarnya ini beta sendiri saja menyimpulkan. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya beta bilang ada 4 hal. Beta biasa bilang 4 tas. Ya, 4 tas, ya? 4 tas. Nah, yang pertama itu yang kita butuhkan adalah kapabilitas. Oh, Kapabilitas itu terkait dengan kemampuan siap. kita, baik itu pengetahuan maupun skill, kapabilitas. Bagaimana bisa kapabilitasnya semakin bagus? Ya, salah satunya dengan belajar yang sungguh-sungguh. Di tempat kerja juga harus belajar dari senior, belajar dari orang lain yang ahli, atau juga sekolah pendidikan formal juga harus tetap dijalankan. Iya. Nah, makanya beta kalau sonde mau rugi secara biaya, untuk apa lesu kerja juga mau kuliah le sampai S2 le kan begitu. Nah, tapi itu untuk memenuhi tadi kapabilitas itu. Nah, itu tas yang pertama. Nah, tas yang kedua itu adalah loyalitas. Oh. Nah, walaupun kita punya skill, kita punya pengetahuan yang cukup, tapi kalau kita tidak loyal, kita tidak menjadi andalan. Betul. Iya toh? Kakak juga pasti kalau punya karyawan kakak mau dia loyal kan? Nah, loyal itu selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran toh kan? Nah, kalau suruh mencuri ya mungkin ketemu. Tapi misalkan bekerja, kalau disuruh lembur untuk apa mengeluh? Iya. Kerjakan saja. Toh lembur juga dibayar, dihitung gitu kan? Betul. Jam berapapun dihubungi oleh atasan contohnya harus siap begitu. Harus itu loyal. Nah, harus loyal, lo punya loyalitas. Kemudian yang ketiga, menurut beta, tas yang ketiga itu integritas. Kita harus punya integritas. Lo mau pintar sepintar apapun, kapabilitas, lo mau seloyal apapun, tapi kalau lo sudah punya integritas, lo sudah mungkin jadi andalan. Karena dia bilang, ini orang dia loyal mah, tapi dia suka tipu-tipu atau apa begitu. Harus punya integritas. Kalau kita punya kapabilitas, loyalitas, integritas, ada satu yang tidak kalah penting, tas yang terakhir, sebenarnya tas yang utama juga adalah spiritualitas. Nah, spiritualitas ini apa? Kenapa ada hubungan dengan pekerjaan? Nah, karena kan dalam pekerjaan itu kadang banyak tekanan-tekanan kerja atau kan? Iya. Kalau kita tidak punya spiritualitas yang bagus, kita bisa negative thinking, kita bisa demotivasi. Tapi kalau spiritualitas kita bagus, kita bisa memandang sesuatu itu selalu dari cara pandang yang positif. Kita punya daya tahan, orang bilang tuh, daya juang, daya tahan karena spiritualitas tadi. Lu punya terendah pun kita tetap tetap positive thinking, bertahan karena ya walaupun tadi cerita karir begini-begini kan. Soalnya mungkin lu di atas terus. Nah, beta sudah cerita dia punya dinamika, dia punya ya, tapi itu spiritualitas. Yang makanya beta yang dua hal yang beta sudah pernah lupa ketika beta kasih tanggung jawab itu, sampai kantor beta harus berdoa supaya Tuhan kasih hikmat, kasih kekuatan, karena akan memutuskan banyak hal nanti. Mau pulang juga sama. Itu beta sudah pernah beta lupakan karena untuk menjaga bahwa kita punya sudut pandang yang benar terus. Minimal baiklah kalau tidak benar gitu. Jadi itu 4 tas menurut beta yang kita harus miliki. Kapabilitas, punya loyalitas, punya integritas, dan punya spiritualitas. Nah, jangan ada yang bincang. Lu mau jujur kakak punya integritas, punya kapabilitas, punya kemampuan, tapi kalau lu sonde loyal, mana kita mau dipakai orang kalau sonde loyal? Bilang di telepon contoh jam 10 malam, jam 12 malam karena urusan pekerjaan. Kita bilang, apa lagi ini? Kakak juga lo punya karyawan, begitu mungkin dengan kayak ini. Jadi kira-kira dari perjalanan beta itu yang beta simpulkan. Nah, terlepas dari
ujungnya adalah kehendak Tuhan. Iya, Kita iya, ada sampai di betul. posisi ini toh. Nah, itu hal yang memang tidak bisa dilupakan. Ya, betul. Nah, seperti itu. Oke. Om Mone nih ya. Siap. Terima kasih banyak kakak. Mau sharing banyak hal di Pasiar Oto. Ya, Siap. sukses teruslah di Amin. tanah rantau sana nanti. Amin. Semoga nanti, oh ini berarti agak lama lah ya, baru bisa Iya. kemana lagi habis Itu ini nih. sudah belum tahu lagi nanti apakah ditugaskan di mana-mana, belum tahu deh. Ya, ketemu tetap berkontak saja lah. Siap. Siap, siap. Siap takut ada nyasar di mana gitu ya. Iya, iya, pasti kakak. Siap. Kalau main-main Makassar, nanti info saya. Siap. Oke, Bapak Mama, saudara semua, sekian ketemu punya Pasiar Oto hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau yang kurang-kurang dari kami berdua. Ini tidak ada maksud apa-apa ya kakak. Betul. Kita Hanya mau berbagi ya, saya. sharing, ambil yang baik saja lah. Ambil yang bagus. Yang kurang baik juga dijadikan pelajaran Iya. saja, kakak. Iya, betul. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Ya, terima kasih. Bye. Gas Jamret.